Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa imamul muttaqin sallallahu ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillahirabbil alamin. Ananda siswa-siswi SMP PG 2 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin, yang mana pada kesempatan hari yang berbahagia ini kita semua masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjalankan setiap perintahnya, khususnya bulan Ramadan, menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada uswah kita semuanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan pada kita juga selaku umatnya yang senantiasa beristiqomah mencintai sunnah Rasulnya. Ananda siswa-siswi SMP PG 2 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Ananda diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjalankan ibadah puasa pada tahun ini kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Rabbul Alamin. Ananda siswa-siswi SMP PG 2 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan kepada kita semuanya, begitu mulianya, begitu istimewanya orang-orang yang berpuasa. Sehingga Rasul pun mengatakan di dalam hadis, ada dua kegembiraan bagi orang-orang yang berpuasa. Maka kita patut menjadikan puasa ini sebagai momen untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman, kualitas ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada dua kegembiraan yang harus kita cari. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-shaimin farhatan. Farhatani inda liqa'i rabbih wa farhatan inda fitrihi." Maka ada dua kegembiraan bagi orang-orang yang berpuasa. Kegembiraan yang pertama yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, di mana kita berpuasa mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, mengharap Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala, keberkahan Allah Subhanahu wa taala, maka inda liqa'i rabbih. Maka kita termasuk orang-orang yang berpuasa kelak akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan bagi orang-orang yang berpuasa ada satu surga, yaitu namanya Jannatur Rayyan, bagi orang-orang yang berpuasa, bagi orang-orang yang mengerjakan amal soleh, mengerjakan amal-amal kebaikan. Maka hal ini dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 107. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula." Tidaklah orang yang mengerjakan amal soleh dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dimasukkan ke dalam satu surga yang paling bagus adalah surga Firdaus. Nah, kita bagi orang-orang yang berpuasa dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah salah satu balasan yang akan diberikan oleh Allah kepada kita adalah Jannatur Rayyan. Nah, bagi anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak mengharapkan kepada kalian, coba puasa tahun sekarang kita optimalkan. Kita gunakan momen puasa ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gamenya, hal-hal yang tidak bermanfaatnya kita hilangkan, kita isi dengan hal-hal yang berbau dengan keibadahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan tilawahnya, murojaahnya, baca Al-Qur'annya, menghafal Al-Qur'annya, sholat malamnya, tarawihnya, sedekahnya, kita tingkatkan semuanya. Karena dengan kita meningkatkan semua apa yang dikatakan tadi oleh Bapak, itu adalah merupakan wasilah kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah kegembiraan yang pertama, inda liqa'i rabbih. Yang kedua, dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah inda fitrihi. Saat kita bertemu dengan waktu berbuka.
Ini adalah waktu berbuka, ini adalah salah satu momen yang kita tunggu-tunggu sebagai orang yang berpuasa. Tetapi Bapak harapkan kepada anak-anakku sekalian, saat kalian menunggu waktu berbuka, saat kalian menunggu waktu iftar, jangan sampai waktu iftar itu dipergunakan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Banyak di kalangan kita terkadang saat perut kita sudah lapar, tenggorokan kita sudah haus, sudah kering, kita lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri orang yang beriman, saat kita hendak berbuka puasa, kita banyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegembiraan itu adalah kegembiraan yang ditunggu. Banyak di kalangan kita saat hendak waktu berbuka, kita lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyantap makanan, tidak membaca basmalah. Tetapi sunnah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, saat kita dipanggil oleh Allah dengan adzan, maka jangan lupa kita mengucapkan bismillah. Setelah itu makan beberapa butir kurma ataupun minum. Setelah itu membaca doa dahabat dhama'u wabtalatil uruq wasabatal ajru insyaallah. Itu adalah salah satu kegembiraan yang kita tunggu. Nah, di momen puasa ini, mari kita tingkatkan kualitas iman, kualitas takwa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar apa yang kita kerjakan di awal Ramadan sampai dengan akhir nanti menjadikan nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Bapak berpesan kepada kalian, mulai dari sekarang tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat dan dekati hal-hal yang bermanfaat seperti tilawah, murajaah, membaca Quran, dan menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.